Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jeni Yusuf Saragih, dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu komponen penilaian sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah keterampilan berbahasa apresiasi sastra Indonesia SD sebagai mata kuliah wajib di program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menguasai 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta apresiasi sastra anak. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan kompetensi tersebut dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Seluruh capaian tersebut menjadi dasar dalam merancang kegiatan pembelajaran, sehingga setiap aktivitas mahasiswa diarahkan untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK yang menjadi acuan dalam penyusunan materi strategi pembelajaran, bentuk asesmen, evaluasi hasil belajar mahasiswa. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan dirancang menggunakan pendekatan outcome based education, dan pembelajaran ini diimplementasikan melalui model project based learning atau PGBL. Melalui model ini, setiap aktivitas pembelajaran dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah melalui pengalaman belajar yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya adalah hubungan 4 keterampilan berbahasa, 2 pertemuan, keterkaitan 4 keterampilan berbahasa dan keterampilan sastra di SD, 1 pertemuan, konsep dasar keterampilan menyimak dan strategi menyimak di SD, 2 pertemuan, konsep dasar keterampilan berbicara dan strategi berbicara di SD, 3 pertemuan. Peningkatan keterampilan membaca dan membaca sastra di SD, 3 pertemuan, peningkatan keterampilan menulis dan menulis sastra SD, 3 pertemuan, dan diakhiri dengan ujian akhir semester. Penilaian dilakukan secara komprehensif melalui asesmen formatif maupun sumatif yang meliputi yang pertama, tugas individu 15%, kuis 10%, tugas kelompok 10%, hasil proyek 15%, UTS 20%, UAS 30%. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan model blended learning, yaitu mengombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring melalui aplikasi Sevima dan Edlink Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Selain itu, komunikasi akademik juga didukung melalui WA Group untuk memfasilitasi koordinasi dan konsultasi selama proses pembelajaran dan pendampingan mahasiswa secara berkelanjutan. Selanjutnya, Bapak Ibu Asesor akan menyaksikan cuplikan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ke-13 yang mengangkat materi peningkatan keterampilan menulis dan menulis sastra di sekolah dasar dengan indikator capaian, konsep dasar menulis fiksi dan non-fiksi, jenis-jenis karangan, penyusunan kerangka tulisan, dan penulisan karya tulis sederhana. Pada cuplikan ini akan ditampilkan proses penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi pembelajaran yang untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Kalau saya tanya apa kabar hari ini, luar biasa. Yes, seperti itu ya, supaya lebih kita semangat. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa hari ini semangatnya ya. Tentu kita bertemu kembali pada mata kuliah keterampilan berbahasa dan sastra di SD, sekolah dasar.
sebelum kita masuk ke pertemuannya, silahkan dulu kita lakukan presensi. Coba ambil smartphone-nya, silahkan dilakukan presensi dulu masing-masing. Oke, baik. Seperti minggu lalu kita sudah mempelajari terkait 4 keterampilan berbahasa. Nah, dalam bahasa Indonesia di sekolah dasar ada 4 keterampilan berbahasa yang harus dipahami oleh mahasiswa-mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar. Yaitu di sini salah satunya adalah keterampilan menulis. Saya mau tanya kembali dulu, saya mau recall knowledge-nya dulu, apa itu 4 keterampilan berbahasa? Masih ada yang ingat? Oke, siapa kira-kira? Atau kita bareng-bareng aja. Yang pertama itu apa? Keterampilan menulis. Yang kedua membaca. Yang ketiga berbicara. Yang keempat menyimak. Baik. Nah, pada tahap ini kita akan masuk kepada keterampilan menulis, yang dimana nanti sub materinya adalah fiksi dan non-fiksi dan juga jenis-jenis karangan. Saya mau sampaikan dulu apa yang menjadi capaian mata kuliah yang sudah kita ampu pada hari ini. Yang pertama, sub CPMK 9, yang dimana mahasiswa harus mampu menghasilkan karya tulis sederhana sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus indikator capaiannya adalah menjelaskan konsep dasar menulis fiksi dan non-fiksi, mengidentifikasi jenis-jenis karangan, membedakan karakteristiknya, dan menyusun kerangka, dan terakhir menghasilkan karya tulis yang sederhana. Nah, ini nanti yang akan menjadi luaran dalam perkuliahan kita ini. Nah, penilaian, saya akan menilai tugas ini berdasarkan individu menulis fiksi dan non-fiksi ditambah laporan kinerja dengan bobot 10%. Nah, jadi pembelajaran kita ini akan dilakukan dengan pendekatan PGBL, ya, Project Based Learning, yang dimana mata kuliah ini akan membutuhkan luaran-luaran ataupun hasil yang akan dicapai oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini. Nah, sekarang kita masuk kepada topik yang akan kita bahas. Nah, tadi kan ada 4 keterampilan berbahasa ya. Nah, 4 keterampilan berbahasa itu tadi yang pertama menulis. Yang kedua membaca. Yang ketiga berbicara. Yang keempat menyimak. Nah, apa perbedaannya 4 keterampilan berbahasa? Ya, kita dapat menjadi 2 kategori. Yang pertama menulis dan berbicara. Terus membaca dan menyimak. Kalau menulis dan berbicara itu sifatnya produktif. Nah, kalau dia membaca dan menyimak sifatnya reseptif. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan 2 hal kategori tersebut, produktif dan reseptif? Nah, hari ini saya mau jelaskan kalau dia produktif, bahwasanya menulis dan berbicara itu seorang anak atau seorang mahasiswa ketika menulis dan berbicara akan menghasilkan sebuah luaran. Nah, itu dikatakan sebagai produktif. Contoh saat ini nih, saya kan sedang berbicara, saya kan sedang melakukan produksi suara, itu dikatakan dengan produktif, keterampilan berbahasa yang produktif. Tapi kalau dia membaca dan menyimak, itu namanya reseptif, yang dimana ada informasi yang akan diinput kepada seseorang, yang melalui informasi itu diperoleh dari mana? Dari membaca, dari menyimak. Saat ini kita masuk ke keterampilan menulis. Misalnya ide, gagasan, terus pikiran, atau yang kita konversikan dalam bentuk tulisan melalui apa yang ada di dalam ide, gagasan, dan pikiran. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kira-kira menulis menurut persepsi Anda apa kira-kira menulis? Saya mau ke Maria, apa kira-kira? Baik, jadi di sini menurut saya menulis itu adalah kegiatan atau cara kita untuk menuangkan isi pikiran kita ke dalam bentuk tulisan, begitu Pak. Oke, cara untuk menuangkan pikiran kita dalam bentuk tulisan. Oke, silakan duduk, berikan aplaus kepada Maria. Nah,
Sekarang kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Kenapa mahasiswa PGSD itu harus penting menulis? Saya mau ke Dea. Baik Pak, di sini saya izin menjawab. Jadi menurut saya kenapa mahasiswa PGSD itu penting untuk menulis, karena di sini kita sebagai calon guru tentunya harus bisa mengajarkan kepada anak peserta didik kita bagaimana cara menulis yang baik dan benar, bagaimana cara kita mengekspresikan isi pikiran kita ke dalam bentuk tulisan gitu Pak. Oke, beri aplaus kepada Dea. Jadi menurut perspektif mereka masing-masing sudah jelas bahwasanya menulis itu adalah menuangkan ide pikiran atau gagasan ke dalam bentuk tulisan. Menulis adalah kegiatan menuangkan ide, gagasan, dan pikiran ke dalam bentuk tulisan secara sistematis dan komunikatif. Sistematis itu memiliki struktur yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaannya, ya. Atau sekarang dapat dikatakan ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disingkat PUEBI, ya. Nah, fungsinya kita mengekspresikan diri, yang kedua menyampaikan informasi, yang ketiga meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Nah, atau persuasif dia. Terus ada menghibur dan menginspirasi. Jadi, kita tidak bisa menulis tanpa lebih dulu menyimak. Kita juga tidak bisa menulis tanpa lebih dulu membaca. Kita juga tidak bisa menulis tanpa pernah berbicara. Jadi di sini saya mau sampaikan bahwasanya 4 keterampilan berbahasa ini adalah diajarkan dengan pendekatan secara holistik ataupun secara utuh. Jadi pendekatan yang diajarkan bahasa itu secara utuh, tidak terpisah-pisah. Nah, kita lanjut. Kita masuk sekarang ke menulis fiksi dan non-fiksi. Nah, saya mau tanya kepada Abrar, apa itu menurut perspektif Abrar terkait dengan fiksi? Karangan fiksi itu berasal dari imajinasi dari seorang penulis ya Pak. Jadi yang ibaratnya tuh karya tulisnya itu berbentuk yang kayak hayalan. Itu Pak, kalau dari saya Pak. Oke, silakan duduk, berikan aplaus kepada Abrar. Baik, satu orang lagi mungkin saya bisa mendengar persepsinya terkait dengan fiksi dari Nadia. Menurut kalau non-fiksi itu berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, Pak. Oke, itu non-fiksi ya? Iya, Pak. Berarti unsurnya ada data dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, silakan duduk. Berikan aplaus kepada Nadia. Baik, untuk menyamakan persepsi, maka kita akan melihat slide yang sudah saya buat. Yang pertama, kita masuk ke fiksi. Nah, fiksi ini adalah sebuah karangan juga, sebuah jenis karangan juga yang sifatnya adalah tidak, apa tadi kalau non-fiksi? Tidak nyata, yang dimana kreativitas penulis bersifat menghibur dan tidak berdasarkan fakta. Ini kata kuncinya nanti. Nah, lalu yang kemudian kita masuk ke non-fiksi. Nah, kalau non-fiksi ini adalah kebalikan dari fiksi. Sifatnya ada informasi yang diperoleh di dalamnya. Yang kedua, sifatnya objektif, bukan subjektif. Tapi kalau dia tadi fiksi, bisa aja sifatnya subjektif karena itu berdasarkan imaji seseorang, ya. Tapi kalau dia berdasarkan non fiksi itu adalah objektif. Terus yang selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, contohnya adalah artikel. Pernah dengar artikel kan? Pernah. Terus ada laporan, terus ada esai, ada berita. Jadi sifatnya fiksi dan non-fiksi itu ini berbanding terbalik. Kalau ini tidak perlu ada data dan fakta, tapi kalau dia non-fiksi harus dapat dipertanggungjawabkan seperti artikel, laporan, esai, berita. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis karangan. 5 bentuk karangan yang wajib dikuasai mahasiswa PGSD. Nah, apa aja kira-kira? Nah, yang pertama, karangan narasi. Nah, yang pertama adalah karangan narasi. Sebenarnya kalau saya singkat, jenis-jenis karangan yang ada di mata kuliah kita ini bisa kita singkat dengan depan ya. Yang pertama ini deskripsi. Nah, yang kedua eksposisi. Nah, yang ketiga persuasi. Yang keempat
argumentasi. Terus yang kelima, narasi. Nah, mulai deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan juga narasi. Apa kira-kira karangan narasi? Karangan yang menceritakan rangkaian peristiwa secara kronologis berdasarkan urutan waktunya. Sifatnya narasi itu menceritakan, ya, naratif. Contohnya ada di dalam tokoh, terus ada di dalam alur, ada di dalamnya latar dan konflik. Terus menggunakan kata penghubung waktu. Kemudian, nah, ada lalu, terus ada akhirnya. Nah, ini sering dalam cerita narasi. Nah, coba ini kita baca dulu. Pagi itu, Budi berlari ke sekolah karena terlambat. Sesampainya di gerbang, bel sudah berbunyi. Dengan napas terengah-engah, ia masuk ke kelas dan meminta maaf kepada bu guru. Oke, kira-kira berdasarkan ini bisa nggak kita identifikasi ciri-ciri yang ada di dalam karangan narasi ini? Apa kira-kira? Tokohnya ada Budi, ini ya tokoh. Terus dari alur maju. Kenapa dikatakan alur maju? Karena menceritakan kronologisnya yang sesuai dengan urutannya, ya, waktunya tidak mundur. Latarnya di mana? Sekolah. Nah, ini adalah latar. Terus konflik ada nggak ditemukan di sini? Apa konfliknya kira-kira? Terlambat. Oke. Dia bel sudah berbunyi, dengan napas terengah-engah ia masuk ke kelas meminta maaf kepada guru. Nah, inilah akhirnya tadi dalam cerita narasi. Nah, itulah narasi. Terus selanjutnya deskripsi. Nah, deskripsi ini kata kuncinya adalah kita cukup ingat melukiskan. Ya, kita cukup ingat melukiskan, mendeskripsikan, lebih sederhananya menggambarkan. Kenapa dikatakan menggambarkan? Karena karangan yang menggambarkan ini seolah-olah kita dapat merasakan di tempat tersebut. Coba kita lihat contohnya di sini. Coba satu orang mungkin bisa membaca ini. Alfred mungkin, silakan. Taman itu dipenuhi bunga berwarna-warni. Aroma melatik menyuruak lembut di udara pagi. Suara gemericik air dari kolam kecil membuat suasana semakin damai dan sejuk. Apa kira-kira yang mau kita lihat berdasarkan ini tadi? Penglihatan, pendengaran, penciuman. Di mana di sini kira-kira yang bisa kita rasakan pendengaran? Nah, suara gemericik air. Ini ya. Oke. Terus kalau kita melihat penglihatan? Nih ya. Nah, lain hal kalau kita buta warna. Jadi kita tidak lihat seperti apa warnanya. Terus kalau dari penciuman? Nih. Nah, jadi ada 3 unsur di dalam contoh karangan deskripsi ini supaya kita lebih gampang memahaminya. Seperti itu dia. Nah, ini eksposisi. Karangan eksposisi kata kuncinya adalah nih, apa ini? Menjelaskan. Nah, menjelaskan itu kita lihat berdasarkan cirinya. Dia bersifat fakta. Ada data di dalamnya. Terus tidak memihak ataupun dia objektif. Terus menggunakan bahasa baku. Nah, contoh tulisannya. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Proses ini menghasilkan glukosa dan oksigen yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Apa kira-kira fakta yang bisa kita temukan? Ini ya, menggunakan cahaya matahari. Terus karbon dioksida. Ini kan fakta ya, oksigen bermanfaat bagi makhluk hidup. Itu fakta. Nah, jadi itu dari situ kita lihat ciri-ciri dari karangan eksposisi tadi. Nah, karangan yang memaparkan secara jelas, lugas, informatif. Argumentasi. Nah, argumentasi ini pernah nggak teman-teman berargumentasi? Pernah. Nah, jadi kita sekarang mau lihat apa sebenarnya karangan argumentasi ini.
ada tesis. Nah, tesis itu apa sih? Apa kira-kira tesis menurut kamu? Nah, pendapat ataupun asumsi, ya. Ada tesis di dalamnya atau pendapat. Terus ada argumen pendukung. Bagaimana argumen kita supaya bisa dipercaya oleh orang lain ataupun didengar orang lain? Tentu harus ada referensi yang mendukung argumen tersebut. Supaya apa? Argumentasi itu lebih akurat dan lebih kuat. Terus dan simpulan, ada simpulannya. Menggunakan kata, ada di dalamnya kata kunci. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, ini sebagian saja contohnya, ya. Kita lihat. Membaca buku sangat penting bagi perkembangan anak. Penelitian menunjukkan, nah ini fakta pendukung tadi yang kita temukan. Seperti itu dalam karangan argumentasi. Sehingga argumen yang kita sampaikan baik secara lisan maupun tulisan dapat diterima oleh teman ataupun lawan bicara kita. Nah, ini terakhir ya, karangan persuasi. Nah, kalau persuasi ini bisa kita ambil kata kuncinya dalam bentuk ajakan. Jadi karangan ini adalah karangan yang bertujuan mengajak, mempengaruhi, bisa juga meyakinkan pembaca supaya kita tertarik terhadap apa yang kita baca. Terus bersifat emosional dan logis sekaligus sering disertai slogan. Contoh Sari Mutiara, cerdas berkarakter. Nah, itu kan persuasif supaya orang lain tertarik bergabung dengan kampus Universitas Sari Mutiara misalnya. Mari kita jaga kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita menciptakan sekolah yang sehat dan nyaman untuk belajar bersama. Dia selalu kalimatnya mengajak, selalu meyakinkan, mempengaruhi supaya orang lain dapat melaksanakan apa yang dia baca atau melaksanakan apa yang tertulis yang kita peroleh dari bahan bacaan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk bagaimana proses menulis, langkah-langkah sistematis dalam menulis. Pertama langkahnya adalah kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Nah, pertama kita tentukan dulu topiknya dan tujuan. Nah, kita harus memilih tema yang dikuasai dan tentukan jenis karangan yang sesuai. Apakah itu jenis karangan deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, susun kerangkanya. Kerangka itu biasanya seperti outline-nya, ya. Outline-nya buat poin-poin utama mulai dari yang pertama, pendahuluan, ada isi, ada penutup. Nah, ketiga, kembangkan paragrafnya. Nah, kembangkan setiap poin menjadi kalimat-kalimat yang padu. Nah, di sini ada dikatakan kalimat dan padu ataupun memiliki kohesi dan koherensi. Yang keempat adalah revisi. Nah, ini tadi revisi seperti ini, editing, periksa ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan kepaduan kalimat tadi. Nah, ini kaidahnya. Bagaimana kaidah tulisannya? Yang pertama, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kalimatnya efektif, padu, ya, kepaduan paragraf, satu gagasan pokok, terus dikembangkan, logis dan runtut. Jadi setiap paragraf itu pasti harus memiliki satu gagasan pokoknya. Terus diksi itu adalah pilihan kata yang akan menjadi seperti kategorinya ada tepat, sesuai konteks, dan mudah dipahami. Oke, untuk sekarang saya mau kita akan langsung ke praktisnya, ya. Jadi saya bagi menjadi 5 kelompok. Nah, silakan saya berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk mendiskusikan dengan teman kamu untuk menyusun jenis paragraf yang sudah saya tentukan berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan. Kelompok 4, coba maju ke depan ketua kelompoknya mempresentasikan dan membacakan jenis karangan yang dituliskan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karangan persuasif yang berjudul "Ayo biasakan membuang sampah pada tempatnya".
Lihatlah lingkungan sekolah kita saat ini. Masih banyak sampah plastik berserakan di halaman dan selokan. Padahal, kebersihan adalah sebagian dari iman. Sudah saatnya kita berubah. Membuang sampah sembarangan bukan hanya membuat sekolah kotor, tetapi juga mengundang penyakit. Nyamuk dan lalat akan berkembang biak di tumpukan sampah. Akibatnya, kita dan teman-teman kita bisa terkena demam berdarah ataupun diare. Bayangkan jika setiap siswa membuang sampah pada tempatnya. Halaman sekolah akan bersih, udara akan terasa segar, dan kita jadi nyaman belajar. Selain itu, sekolah kita akan menjadi contoh baik bagi sekolah lain. Mulai hari ini, mari kita bawa kesadaran dari diri sendiri. Buanglah sampah ke tempatnya, ajak teman, dan ingatkan yang lupa. Ayo, kita bisa. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saya mau dari karangan argumentasi. Teks argumentasi kami yang berjudul tentang mengapa sarapan pagi itu wajib. Sarapan pagi sangat penting dan tidak boleh dilewatkan oleh siswa sebelum berangkat ke sekolah. Banyak orang mengira sarapan hanya membuang waktu, padahal ini adalah sumber energi utama tubuh. Tanpa sarapan, kadar gula darah akan menurun sehingga membuat siswa sulit fokus saat menerima pelajaran di sekelas. Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa siswa yang sarapan memiliki prestasi belajar yang lebih baik. Oleh sebab itu, sarapan sebelum beraktivitas bukanlah sekedar pilihan melainkan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi setiap pagi. Berikan aplaus kepada argumentasi. Nah, hari ini saya akan berikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Di pertemuan 14, saya harapkan dapat dikumpulkan dengan dibuat sesuai dengan format ataupun kaidah ejaan yang sudah ditentukan. Di sini saya menginstruksikan kepada teman-teman mahasiswa semua, pilih salah satu jenis karangan, baik itu fiksi dan juga non-fiksi dan seterusnya. Terus tulislah minimal 4 paragraf. Kalau tadi sudah minimal 3 paragraf, ini boleh dikembangkan 4 paragraf atau lebih luas lagi berupa seperti artikel karya tulis sederhana, ya, seperti berupa esai dan lain sebagainya. Nah, terus kriteria penilaian saya berikan bobotnya 10%, dilihat dari indikator kesesuaian jenis karangan, kepaduan isi, kaidah dan kreativitas. Jadi saya akan menagih tugas ini di pertemuan yang ke-14. Nanti komisaris bisa mengumpulkan tugas-tugas proyek ini dan akhirnya nanti saya akan meminta kepada mahasiswa seluruh tulisan ini dapat terpublikasi. Karena nanti UAS kita ini adalah seperti memberikan proyek akhir mata kuliah ini. Jadi UAS kita ini adalah berupa proyek, dalam bentuk proyek. Jadi tidak dalam bentuk jawaban esai dan tulisan seperti itu. Nah, terakhir saya berikan kata bijak, mencoba hal-hal baru. Jadi kalau kita masih haus dengan ilmu, maka kita akan cari bagaimana untuk melepas dahaga itu. Nah, itulah pesan terakhir saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Terima kasih. Demikian rangkaian pembelajaran yang telah saya laksanakan. Sebagai dosen, saya meyakini bahwa pembelajaran yang bermakna tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tapi juga pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar. Oleh karena itu, saya senantiasa berupaya menghadirkan pembelajaran yang terencana, interaktif, dan disertai asesmen yang mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. Saya berharap cuplikan pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa serta mendukung pencapaian kompetensi calon guru sekolah dasar. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.